Ya saudara, Gerakan Pramuka kini memasuki usia ke-62 tahun. Lalu bagaimanakah peran pembinaan Pramuka dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, serta perannya dalam pembangunan fisik dan sosial kemanusiaan? Telah bergabung melalui Zoom Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Semarang, Dr. Andes Adi Trihananto. Selamat sore Kak Adi, salam Pramuka. Salam Pramuka, selamat sore. Selamat sore, wah Pramuka harus selalu semangat ya Kak Adi ya. Ya. Baik, Kak Adi, sejauh ini bagaimana sih pembinaan kepramukaan saat ini di Jawa Tengah khususnya atau di Kota Semarang? Ya, jadi sesuai Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Gerakan Pramuka adalah merupakan salah satu wahana di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi yang kita lakukan di sini, maka generasi muda kita ajak untuk tertarik mengikuti Gerakan Pramuka, sehingga nanti akan lahir generasi muda yang cakap, tangguh, dan berbudi pekerti luhur. Baik, kemudian bagaimana sih peran dari Pramuka ini sendiri mungkin dalam mewujudkan sumber daya manusia yang tentunya berkarakter positif seperti ini, Kak? Jadi di dalam kegiatan Pramuka diberikan pendidikan yang mengarah kepada pembentukan karakter, kedisiplinan, contohnya kesopanan, patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku, patuh kepada orang tua, dan juga kreatif dan memiliki kecakapan berpikir. Sehingga dan ini kita gabungkan pelaksanaan pendidikan seperti ini dengan akrab dengan berada di alam, akrab dengan alam, dan seterusnya. Itulah yang kita lakukan. Baik, nah tentunya di luar itu pun juga Pramuka diharapkan bisa mendorong atau mendukung program-program pembangunan daerah begitu ya. Nah apa saja nih program-program dalam Gerakan Pramuka ini yang mungkin bisa dilakukan dalam rangka mendukung program pembangunan daerah? Ya, ini sebagai lembaga pendidikan non formal tentunya Pramuka adalah bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu di dalam hal ini tidak lepas dari program-program yang ada di pemerintah, terutama di pemerintah daerah. Nah, kami di Kota Semarang, di Jawa Tengah ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Contohnya kita terlibat langsung di dalam pemugaran rumah, penanggulangan bencana, kemudian kita juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut kesehatan masyarakat dan sebagainya. Ini kita lakukan, sehingga disitulah kita di dalam hal ini terlibat di dalam pembangunan yang dilaksanakan di pemerintah daerah. Baik, berarti juga mungkin bisa dikatakan termasuk juga ada program dalam membantu mengurangi angka stunting juga berarti ya, termasuk di dalamnya. Ya, kami kebetulan insya Allah nanti tanggal 17 Agustus akan di-launching oleh Ibu Wali Kota, yaitu keterlibatan generasi muda milenial di dalam menangani stunting di Kota Semarang. Nah, termasuk di dalamnya kami memiliki Saka Milenial. Di Jawa Tengah ini sudah terbentuk Saka Milenial di tingkat Warda maupun di tingkat Warjab. Dan itu akan terlibat langsung di dalam kegiatan stunting. Juga tidak hanya stunting, kami juga punya kader-kader yang terlibat pada pengembangan nyamuk berwolbachia, yaitu untuk mencegah penyakit demam berdarah di Kota Semarang. Baik, jadi ada Saka Milenial. Kalau Saka Kencana sendiri bagaimana? Untuk Saka Kencana sebenarnya juga ada program khusus juga ya, tugas atau yang dilakukan? Ya, Saka Kencana itu ada di P3A, khususnya di Dinas, itu adalah yang dulu di Keluarga Berencana. Nah, di sana salah satu kegiatannya adalah menyiapkan generasi muda di dalam rangka pensuksesan program Keluarga Berencana atau berkeluarga secara sehat, pengenalan reproduksi sehat, dan seterusnya itu. Jadi masih terus aktif. Ada banyak Saka di Kota Semarang yang akan kita bentuk sekarang ini sedang dalam proses finalisasi adalah Saka
dari Basarnas. Gitu. Saka Basarnas, baik. Nah, kemudian juga menyikapi kemajuan teknologi digital seperti saat ini ya. Bagaimana langkah yang dilakukan Pramuka sendiri dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada? Ya, dengan teknologi digital yang semakin maju, maka informasi itu dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat, termasuk anggota Pramuka, termasuk generasi muda. Oleh sebab itu, kita menempatkan peran Pramuka di dalam masa digital ini sebagai kader atau pelopor kebaikan, karena banyak sekali informasi yang ada di media sosial itu ternyata adalah konten-konten yang sebenarnya tidak baik untuk generasi muda. Oleh sebab itu kita hindari sebagai langkah kita untuk membina adik-adik supaya menjadi kader kebaikan, pelopor kebaikan, menghindari berita-berita hoax, dan terus mengembangkan pengembangan media yang bersifat positif dan edukatif di tengah-tengah masyarakat. Termasuk diantaranya melalui peran-peran Saka, diantaranya peran Saka milenial, dan seterusnya. Di sana kita juga latih bagaimana dia membuat konten-konten yang positif untuk disebarkan ke masyarakat. Saya kira itu beberapa langkah yang kita lakukan. Baik, kemudian kami juga ingin tahu, Kak, prestasi Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Semarang sejauh ini, di tahun Hari Jadi Pramuka yang ke-62 ini, apa saja, Kak? Ya, saya kira banyak hal di kejuaraan perorangan maupun di perkemahan kita memang meraih prestasi itu. Dan saya kira saya tidak sebutkan satu persatu, toh prestasi itu adalah sebenarnya bonus dari kegiatan yang selama ini dilakukan. Tapi yang prestasi yang luar biasa yang sebenarnya ingin dibangun di Pramuka di Kota Semarang ini adalah bagaimana menjadi bagian masyarakat yang ketok, kroso, lan kanggu, yaitu kelihatan, kemudian dicintai dan akhirnya dibutuhkan oleh masyarakat itu. Baik, luar biasa sekali lagi kami dari TVRI Jawa Tengah mengucapkan selamat Hari Jadi Pramuka yang ke-62. Semoga semakin maju, bisa menciptakan generasi yang unggul, SDM yang semakin baik ke depannya. Salam Pramuka. Terima kasih. Salam Pramuka. Baik, saudara tetaplah bersama kami karena sejumlah informasi masih akan kami hadirkan sesaat lagi, di antaranya KPU Wonogiri